tidak perlu memperhitungkan massa sistemnya yang dapat berubah karena tidak terjadi reaksi di dalam neraca massa tersebut. Tapi kalau dari neraca massa dengan reaksi ini, dia perlu diperhitungkan karena massa sistem dapat berubah karena reaksi yang terjadi, karena reaksi kimia yang terjadi di dalamnya. Contohnya mungkin ada dari reaktor kimia. Mungkin teman-teman udah tahu sendiri, ya kan, di dalam reaktor kimia itu sendiri, neraca massa bisa digunakan untuk memantau aliran bahan masuk dan keluar. Jadi, uh, yaitu ini tuh digunakan untuk neraca massa digunakan untuk memantau aliran bahan masuk dan bahan keluar, serta perubahan massa yang terjadi sebagai akibat dari reaksi kimia di dalam reaktor. Analisis ini membantu insinyur kimia untuk merancang reaktor yang efisien dan mengoptimalkan produksi produk yang diinginkan. Udah lanjut, selanjutnya mungkin langsung kita masuk ke contoh soal mungkin ya. Jadi saya ngambil dari UTS tahun sebelumnya sebagai berikut. Ini adalah contoh soal dari UTS tahun kemarin. Apakah terbaca? Apakah terlihat jelas? Kelihatan baik. Oke. Jadi soal ini adalah pada suatu reaksi pembakaran metana dan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Jika umpan mengandung 20% dari metana, kemudian 60% dari oksigen, dan 20% dari karbon dioksida, tercapai konversi sebesar 90% dari limiting reactant. Berdasarkan informasi tersebut, hitung komposisi aliran produk dengan menggunakan neraca massa komponen. Langkah awal yang perlu kita lakukan adalah untuk kita membuat membuat ini itu apa ya namanya? Ini pokoknya bikin ini apa sih namanya, kalau lupa. Maaf. Nah ya, flowchart. Awal-awal kita bikin namanya ini flowchart. Tadi kan umpan itu mengandung 20% dari CH4 atau metana, kemudian 60% dari oksigen atau O2, kemudian 20% dari CO2. Berarti kita tuliskan seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini. Kemudian akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Sebagaimana yang dijelaskan tadi di soalnya, akan menghasilkan karbon dioksida dan juga air. Seperti ini digambarkannya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengasumsikan umpan total tersebut adalah 100 mol. Maka pertama-tama langkah awal yang dilakukan adalah mencari mol awal dari setiap komponen. Yang pertama ada dari CH4 atau metana. Karena dia 20%, kita kalikan 20% ini dengan total umpan tadi 100 mol. Jadi 20% dikalikan dengan 100 mol sama dengan 20 mol. Kemudian selanjutnya untuk yang oksigen, sama. Oksigen tadi diketahui bahwasanya dia mengandung 60%. Umpan mengandung 60% dari si oksigen. Maka 60% ini dikalikan dengan 100 molnya. Lalu didapatkanlah 60 mol. Kemudian selanjutnya sama halnya dengan karbon dioksida ini. Dia 20% dikalikan dengan 100 mol. Yang akan menghasilkan 20 mol. Kemudian selanjutnya kita akan menuliskan reaksi yang terjadi pada pembakaran ini, pembakaran metana dan oksigen. Jadi reaksinya itu bakal terjadi seperti ini. CH4 ditambah 2O2
akan menghasilkan karbon dioksida tambah 2H2O. Ini sebelumnya harus disetarakan terlebih dahulu ya. Jadi ini udah setara gini. Kalau udah setara gini, baru kita bisa menuliskan MRS seperti yang teman-teman juga udah tahu kali ya. MRS, mula-mula, reaksi, dan sisa. Pertama-tama kita tuliskan mula-mula dari setiap komponen ini. Tadi diketahui bahwasannya CH4 atau metana itu dikandung 20 mol. Maka kita tuliskan di sini 20 mol. Kemudian oksigen 60 mol, maka kita tuliskan di sini 60 mol. Kemudian karbon dioksida diketahui tadi bahwasanya dia 20 mol, maka kita tuliskan dia 20 mol. Kemudian reaksi. Karena pada soal disebutkan bahwasanya tercapai konversi sebesar 90% dari limiting reaktan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan limiting reaktan dari reaksi ini. Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum cara menentukan limiting reaktan? Jadi cara menentukan limiting reaktan itu sebenarnya ada trik-triknya sendiri ya. Kalau udah tahu bahannya mungkin dari kan ini kayak oksigen, ini metana. Ada trik yang bilang kalau si limiting reaktan ini bahan yang mahal. Kalau kita tahu dia metana dan dia oksigen, maka dapat diasumsikan bahwasanya si limiting reaktan itu adalah si metana karena dia lebih mahal bahannya daripada si oksigen. Kemudian trik selanjutnya itu adalah di sini ketika ingin mereaksikan. Jadi di sini kan diketahui bahwa mula-mula mol si oksigen ini dia 60 mol kan, sedangkan si metana 20 mol. Sebenarnya bisa dilihat langsung dari yang paling kecil, mol paling kecil, trik lainnya. Jadi kan nggak mungkin kita ngabisin mol yang lebih gede dari mol yang lebih kecil. Karena kalau dihabisin 60 molnya, nanti di sininya bakal minus hasilnya. Jadi bukan itu. Jadi satu triknya lagi itu kasusnya kalau 100%. Sedangkan pada soal dikatakan bahwasanya tercapai konversi sebesar 90%. Maka di sini si limiting reaktannya itu kan kita udah ketahui tadi bahwasanya limiting reaktannya ini si metana kan. Nah, metananya ini mol awal metana kita kalikan dengan 90% karena si metana tidak habis. Istilahnya nggak habis bereaksi. Dia masih ada sisanya. Karena dia cuma 90%. Jadi dikalikan dengan 90% sama dengan 18. Maka kita tulis di sini di bagian R di metana itu 18 mol. Kemudian selanjutnya untuk yang oksigen itu tinggal ngikut dari tadi metana udah dapat kan 18. Kita lihat koefisien dari si oksigen ini kan 2. Jadi tinggal 18 dikali 2 aja. Sama dengan 36. Gitu. Begitu juga halnya dengan karbon dioksida dan juga air. Dia dilihat dari koefisiennya, misal karbon dioksida kan dia koefisiennya 1. Koefisiennya 1, maka otomatis dia bakal dikalikan dengan 18, hasilnya kan sama dapat dengan 18. Kemudian kalau yang air, dia kan koefisiennya 2, kemudian dikalikan dengan 18, hasilnya 36. Untuk yang bagian produk, kita menjumlahkannya dengan mengurangi. Ini kurang kelihatan ya, tanda kurangnya. Kita menjumlahkannya dengan tanda mengurangi. Jadi 20 mol bereaksi 18 mol. Dikurangin, berarti dia ada sisa 2 mol si metana ini. Sama halnya juga dengan si oksigen ini, dia 60 mol
dikurangi dengan 36 mol, maka didapatkanlah sisanya itu 24 mol. 24 mol nih. Kemudian sama halnya dengan si 20 mol, sama kayak tadi dikurang. Kalau ini kan si ini produk. Kalau produk itu ditambah. Jadi 20 mol ditambah 18. Karena kan produk nggak bereaksi. Maksudnya produk itu ya produk hasil dari reaksi tersebut. Jadi 20 mol ditambah 18. Didapatkannya 38. Kemudian terakhir ya 0 ditambah 36 mol, 36. Sampai sini sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Apakah jelas penjelasannya? Atau ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada yang jawab, berarti saya anggap semuanya udah paham kali ya? Jelas kali ya penjelasannya. Kemudian kita lanjut aja langsung. Terakhir kita bikin tabel neraca massa komponen. Tabel ini memuat bahan, berat molekul, mol, dan massa ketika input, kemudian mol dan massa ketika output. Kita tuliskan tadi bahan-bahannya itu adalah CH4, bahan-bahan yang ada pada reaksi ini, CH4 atau metana, O2 atau oksigen, kemudian CO2 yaitu bentar. O2 32. Oke. Karbon dioksida dan juga H2O. Kemudian diketahui tadi bahwasanya mol pada saat input untuk metana sendiri itu adalah 20. Maka kita masukkan di sini 20. Kemudian untuk bahan yang kedua yaitu oksigen. Diketahui bahwasanya mol awal-awalnya itu adalah 60. Maka kita tulis di sini 60. Kemudian untuk di sini si karbon dioksida diketahui bahwasanya mol awal-awalnya itu adalah 20. Maka kita tuliskan di sini 20. Ini kan kalau berat massa ini BM ini kan udah kayak ketetapan lah ya. Dari metana ini pasti segini, dari oksigen ini pasti segini. Jadi nggak usah dicari lagi lah. Ini cuma ini tuh MR ya. Udah teman-teman juga udah pada tahu kali ya. Nggak usah dicari lagi. Jadi kemudian selanjutnya adalah kita menghitung massa. Menghitung massa, bagaimana cara menghitung massa? Dari rumus mol itu sendiri, kan mol itu sama dengan gram per mr. Maka kalau kita mau nyari si massanya itu sendiri, jadinya si mr atau si bm ini dikalikan dengan mol ya. Jadi di sini 16 dikali 20. Nah, kan di sini kalau saya nulisnya massanya itu dalam satuan kilogram ya. Sedangkan satuan dari si mr ini adalah gram per mol. Jadi boleh dikaliin dulu, tapi kan itu hasilnya nanti jadi gram. Nanti ya dibagi 100, dibagi 1000, dibagi 1000 hasilnya. Hasil perkalian dari si mol dengan si mr ini dibagi 1000 jadi 0,32. Kemudian selanjutnya sama halnya dengan oksigen. Misal oksigen 32, kita ketahui si BM-nya 32, molnya 60. Dikalikan, kemudian dibagi dengan 1000 agar jadi kilogram. Kemudian sama halnya dengan yang lain-lainnya, diketahui hasil akhirnya itu sama dengan totalnya itu sama dengan
3,120 kilogram. Kemudian kita ini juga yang output kayak tadi, sama aja kayak tadi. Jadi si metana atau CH4, kita lihat output ini kan keluarnya. Jadi kita di sini ingin membuktikan bahwasanya teori si ini tuh bahwa massa yang masuk ke dalam suatu sistem itu bakal sama dengan massa yang keluar. Itu kan teorinya gitu tadi ya. Jadi kita di sini membuktikan. Jadi output ini sama dengan sisa. Nah, CH4 atau metana diketahui bahwasanya sisanya itu terdapat 2 mol. Maka kita tuliskan di sini 2 mol. Sama halnya dengan yang lainnya. Kayak oksigen. Oksigen kan dia sisanya 24, kita tulis 24. Karbon dioksida kita tulis di sini hasilnya 38, kita tulis 38. Di sini si hidrogen ya, kita tulis 36, di sini 36. Sama halnya dengan tadi, molnya kita kalikan dengan MR, habis itu hasilnya segini, mol dikalikan MR hasilnya segini, mol dikalikan MR hasilnya segini, mol dikalikan MR hasilnya segini, kemudian dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan massa pada saat input, yaitu 3,120. Ini juga sama, 3,120 kilogram dalam 1 kilogram. Jadi gitu. Ini mungkin salah satu contoh soal yang ada pada UTS tahun-tahun lalu lah. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Saidina. Terima kasih. Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Dengar, Fit. Ya, jadi kita mulai aja. Yang pertama itu di jenis-jenis neraca massa ya. Jadi di neraca massa itu ada neraca massa banyak unit. Nah, neraca massa sistem banyak unit itu apa? Kalau kita bicara banyak unit itu berarti akan ada beberapa unit dalam suatu proses di dalam satu sistem kompleks. Misal kita bicara yang ringan-ringan aja deh ya. Kita pengen bikin rengginang deh, karena masih lebaran juga ya. Di bidang itu kan kita buat adonan segala macam, ada gitu ya. Misalkan dalam rengginang ada 9% rengginangnya gitu, sama 10% itu air. Untuk yang air itu diapain? Kita jemur gitu ya, jemur atau mungkin bisa di oven gitu. Jadi ada sistem namanya oven. Nah, dari oven ini keluar nih, air yang tadi ini hilang, nanti akan menghasilkan output berupa hanya rengginang. Nah, nanti dalam rengginang ini kita goreng di panci, kita goreng panci. Nanti kita butuh minyak. Outputnya akan menghasilkan rengginang dengan minyak dengan persentase sekian lah ya. Oke. Nah, ini merupakan sistem dari banyak unit, di mana sini ada sistem yang dinamakan oven sama sistem yang dinamakan sebuah panci untuk menggoreng. Oke, lanjut. Berikutnya ada neraca massa sistem recycle. Sistem recycle itu berarti bahan atau produk yang digunakan dalam suatu proses itu akan digunakan kembali sebagai input dalam proses yang sama atau proses lainnya. Oke, ini juga sama. Mungkin kita juga sering bikin gorengan ya, bikin gorengan gitu. Ada gorengan, kita bikin bakwan, kita goreng, kita goreng, terus kita masukin minyak di sini, terus minyak, nanti outputnya akan berupa
akan berupa gorengan dan juga minyak gitu. Nah, nanti ini minyak ini bisa recycle sini. Kita gunakan ulang. Nanti minyak ini. Nah, jadi sistem cycle itu sebenarnya seperti itu, yaitu sistem penggunaan kembali suatu bahan dalam satu proses. Oke, kita lanjut ya berikutnya. Oke, jadi langsung aja masuk ke soal dari neraca massa yang disebut cycle. Jadi di sini sudah tersedia flowchart-nya. Ada proses reverse osmosis ya dari air laut. Dan kita dimintakan untuk mengkalkulasi laju alir massa dari masing-masing proses dan juga nilai R. R itu ini ya komponen cycle dalam ini. Maaf, ini masih di satu apa gerak-gerak. Tadi gerak. Oh, berarti tadi nggak diungkit. Belum. Saat dulu. Bentar. Ini gerak nggak saja? Jalan. Ini slide 4 bukan? Enggak. Oke, berarti ini ya. Jadi Oke. Berarti gini ya. Oke. Jadi di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, itu berarti kita menggunakan ulang suatu bahan dalam proses. Jadi tadi mungkin juga pihak tadi. Betul. Oke, di sini ada satu soal. Nah, pertama-tama itu kita buat dulu boundary. Apa sih boundary itu? Bentuk batasan ya. Untuk apa kita boundary batasan ini? Ya ini untuk memudahkan kita dalam mencari persamaan masa nantinya. Jadi sini kita bikin batasan yang mana batas pertama itu adalah batasan overall atau batasan keseluruhan yang input dan output. Nah, kemudian ada batasan kedua itu batasan yang osmosis. Nah, di posisi ini nanti akan ada persamaan untuk misalkan penilaian F itu ya atau F atau E atau D gitu. Nah, kemudian itu ada batasan yang bisa batasan ini akan berkaitan dengan nilai input, nilai FM, nilai RF. Yang terakhir ini ada batasan di titik titik di mana bahan ini digunakan kembali ke cycle. Oke. Jadi di sisi di slide. Oh, begini benar enggak? Gini langsung. Kita lihat aja langsung. Oke, kita langsung menggunakan sistem katakan macam yang dimana kita dapat di sini ini bahwa 1000 kg per jam air laut ini mengandung berapa persen berapa berarti sisa airnya 90%. Nah dari sisi ini di outputnya ini berapa brand atau sisa airnya itu kita mengandung garam dan air dari bawahnya itu ada air yang sudah kita proses itu dengan garam. Nah, kita udah kita dengan kalau tadi kita bisa dalam salah satu yang di B. Kemudian itu bikin kita buat raca garam roll yang mana kita tahu di sini garam yang awal kan 3% ya 3.000 berarti kita kali aja 3.000 itu hasilnya sama dengan di sini ada 5% dari B gitu ya dan gue sih B sama 0,0% dari B.
Berarti kita udah dapat 2 persamaan di persamaan roll. Nah, 2 persamaan ini nanti kita eliminasi. Gimana eliminasinya? Kita pilih salah satu yang menghilang kata. Dalam kasus ini kita hilang BNB nih. Ya, kita hilang BNB. Jadi nilai yang di bawah ini yang di sama-sama garam ini kita kali 20 kali ke 20 nanti akan dihitung dan muncul hasil bahwa 600 sama dengan 0,1 D ditambah B gitu. Jadi kita kurangin dari 400 itu sama dengan 0,99 D. Nah, jadi setelah kita dapat nilai D, kita bisa cari nilai B dengan apa? Dengan substitusi nilai D ke persamaan awal ini, persamaan roll, persamaan neraca total roll. Kalau kita udah tahu D-nya 4,4, kita masukin, kita tinggal pindah ruas, ini tinggal dikurangi ini. Tinggal kita kurangin sama ini, dapatkan B masing-masing. Kita udah dapat nilai D sama nilai B. Nah, kita lihat lagi di sini nilai D sama B itu ada di batasan yang mana kaitannya gitu ya. Jadi nilai D ini ternyata kaitannya ada di batasan nomor 2. Nah, dengan kita tahu nilai D itu kita bisa gunakan nilai D ini untuk persamaan di batasan nomor 2, yang mana di nomor 2 ini ada persamaan F dengan E. Oke, jadi kita langsung pindah ke batasan nomor 2, yaitu untuk mencari nilai F dan juga nilai E. Oke. Kita buat seperti biasa persamaan neraca massa total, yaitu F sama dengan ini F sama dengan B ditambah dengan E. Nah, kemudian setelah kita dapatkan persamaan neraca massa totalnya, kita juga cari persamaan dari neraca massa garam yang ada di batasan nomor 2 ini, yaitu ada 4% garam ini, 4% dari F sama 0,5% dari D sama ini 5% dari E. Berarti persamaannya akan menjadi 0,04 F sama dengan ya ini 0,5% D ditambah sama 5% E. Kita dapat 2 persamaan 3 dan persamaan 4. Nah, di persamaan 3 dan 4 ini kita eliminasi. Kita substitusi dulu nilai D sama nilai D sama B yang udah kita dapat. Oh, nilai D doang ya, nilai D. Nilai D kita substitusi. Di sini untuk 4 kita masukin ke persamaan ini. Nilai D kita masukin. Ini juga dimasukin. Nanti akan disubstitusi, terus nanti kita kali aja 404,04 kali 1 nih, yang ini dikali sama 0,0005. Udah, nanti dihasilkan seperti ini. Nanti kita kali 20 ya, untuk eliminasi nilai E ya. Kita di sini mau eliminasi nilai E-nya. Oke, dikali 20 jadi 0,8 F sama dengan 4,04 ditambah E. Yang kita habisin ya, kita coret. Terus ini jangan lupa ya, ini tuh sebenarnya 1 F gitu. Jangan bingung, ini sebenarnya 1 F. Jadi kalau ada 1 F dikurang 0,8 F berarti tinggal 0,2 F. Nah, ini dikurangin biasa 400, nanti nilai F didapatkan lewat pembagian antara 400 dengan 0,2. Udah dapat nilai F, kita tinggal substitusi untuk kita mencari nilai E. Yang dimana nilai E ini didapatkan dengan persamaan nomor 3 ya, persamaan F dengan B plus E. Itu ya kan udah tahu 2000 sama dengan D-nya 404,04 ditambah dengan nilai E. Nanti nilai E didapatkan dengan cara 2000 dikurangi 404,04 gitu. Dapat nilai B, D, E, F. Udah dapat semua ya. Berarti kita belum dapat nilai apa? Nilai R. Nah, nilai R-nya ada di batasan di nomor 3. Karena di nomor 3 ini kaitannya yaitu di mixer ini ada input 1000, ini sama dengan outputnya F. Nah, ada input tambahan dari recycle, berarti 1000 ditambah R itu sama dengan nilai F. Nah, dapat samaan nih, samaan kelima. 1000 tambah R itu sama dengan F. F itu kan 2000 tadi, sudah kita dapat. Nah, berarti
R-nya ini tinggal kita kurangin 2000 dengan 1000. Ini pindah ke sini, jadi dikurang. Oke. Jadi R sama dengan 1000 ya. Terus jangan lupa kita ternyata disuruh untuk mencari nilai value dari R per E. Ya udah, kita tinggal bagi aja nilai R itu 1000 dan nilai E-nya itu tadi 1595,96. Didapatkan nilai R per E-nya 0,627. Oke, itu tadi contoh soal dari neraca massa dengan sistem recycle ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya sepertinya. Oke. Lanjutkan dengan neraca massa sistem bypass. Nah, sistem bypass itu apa? Sistem bypass itu di mana aliran dari pompa itu tidak melalui tahapan proses, melainkan langsung menuju ke akhir proses. Contohnya, kita buat nastar deh, kita buat nastar. Nah, di nastar itu kan kita butuh telur ya, telur, tepung, segala macam bahan. Ya, ini telur, tepung, dan macam-macam telur, tepung. Kita bikin adonan, kemudian kita oven, kita isi nastar, kita dengan segala macam, banyak proses gitu ya. Nah, di proses akhir itu nanti ada produk berupa nastar. Nastar di sini, nastar. Nastar. Nah, seperti kita tahu di nastar itu kan atasnya ada telur ya, ada lapisan telur itu. Nah, nanti telur ini selain kita digunakan untuk membuat adonan, di sini adonan, ternyata telur ini juga digunakan untuk topping akhir dari si nastar gitu. Untuk atasannya yang puas di atasnya. Nah, berarti di sini ada namanya splitting point. Itu titik pisah gitu ya. Nah, yang nanti nilainya ini kalau misalnya kita ibaratkan ini dengan nilai A dan nilai bypass ini kita ibaratkan dengan nilai B dan nilai penggunaan dari telur ke adonan kita ganti dengan nilai C, maka A ini sama dengan nilai A ya, sama dengan B ditambah C. Itu ya. A ini B ditambah C. Dan ini jadi splitting point. Dan ini ya kurang lebih sebenarnya dari sistem bypass. Kemudian lanjut ke contoh soal di sistem bypass, itu ada industri tekstil ya. Untuk membuat larutan caustic soda 24%. Ini massa ya, berarti W per W itu massa. Untuk ke process maceration, kemudian ada ya segala macam ini, dan kita disuruh untuk menentukan mass flow rate, laju alir massa, sama padatan NaOH yang didapat. Kemudian ada air, pure water, F1 ini jika dihasilkan 1 ton per hari ya, berarti 1 ton per hari itu berarti outputnya itu di sini 1000 kg ya, di sini udah dituliskan, dibuatkan flowchartnya. Kemudian soal yang kedua itu kita disuruh mencari nilai F3 dan nilai F2. Oke. Langsung aja fokus ke bahasannya. Di sini ada ya, lihat sini ada splitting point ya di sini. Kemudian langsung aja kita bikin neraca massa overall-nya, yaitu F1 ya di sini. Ya, kita bikin bener dulu. Kita bikin batasan. Yang pertama overall, yang kedua di dissolution tank, yang ketiga di dilution tank. Ini untuk apa? Untuk mempermudah tadi ya. Berarti kita bikin dulu neraca total overall. Di sini total overall-nya itu ada F1 tambah F5 sama F6 ya. F1, ini F5, F6. Input, output. Berarti F6-nya kita tahu 1000 dan F1, F5 kita belum tahu ya. Kita dapat persamaan 1 di sini. F1 tambah F5 sama 1000. Kemudian setelah itu kita buat juga neraca massa dari NaOH secara overall. Yang mana kita tahu juga di sini kita bisa hitung di sini jumlah NaOH yang dapat itu 0,24 dari 1000 gitu ya. Tinggal kita kali aja. 0,24 dikali dengan 1000 itu 200 kg, berarti kita membutuhkan 240 kg NaOH di F5 ini yang ke dissolution. Sehingga persamaan 1 tadi bisa disubstitusi ini nilai F5-nya. Yang tadinya ini F1 tambah 1000 itu F1 tambah 240 sama dengan 1000. Nah, ini tinggal kita kurangin di sini. Jadi nanti 1000 dikurang 240 hasil 90 kg. Oke. Terus kita hitung juga nih kita kan udah tahu nilai F5 ya, F5, F1 udah tahu. Berarti yang ada kaitannya dengan
gitu ya, itu ada di splitting point ini, di titik pisah tadi, di mana nilai F1 tuh suhu air ini sama dengan F2 yang masuk gitu ya ke dissolution tank, ditambah F3 yaitu air yang masuk ke dilution tank. Kita udah tahu gitu ya F1-nya 760, berarti kita buat persamaan yaitu F1 sama dengan F2 tambah F3, berarti F2 tambah F3 sama dengan 90, kita dapat persamaan yang kedua. Nah, kita udah dapat neraca massa dari H2E, ya dari H2O ini di splitting point. Kemudian kita juga bikin neraca dari NaOH di dissolution tank. Yang mana tadi kita udah tahu F5 ya NaOH-nya. F5 ini nanti akan sama dengan 0,5 F4 nih. 0,4. Inputnya ini, outputnya ini. Berarti F5 itu kita tahu 240 dan ini 0,54 ya. Berarti 3 pindah ruas. Ini ke kiri 240 dibagi 0,5 tuh jadi 480 kg. Oke, selanjutnya kita cari nilai dari F2. Gimana cara F2-nya? Yaitu lewat neraca air di dissolution tank. Di sini ya, dissolution tank itu di sini. Berarti di sini kan ada nih F2 nih, F2 kg. H2O nih. Itu kan nanti inputnya ini itu sama dengan 0,5 F4 nih. Outputnya. Berarti F4 kita udah tahu nih 480. Ya udah, tinggal kita kalikan aja dengan 0,5. Berarti F2-nya itu di sini 240 kg. 240. Oke. Berarti kita udah tahu nilai F2, kita udah tahu nilai F1, kita bisa cari nilai F3 lewat ini. Samaan yang awal ini, samaan kedua. Kita cari F3-nya, itu F2 atau F3 760. F3 itu sebenarnya 760 40. Dan hasilnya F3 itu 510 kg. Berarti kita cek lagi, F1 udah ketemu, F2 ketemu, F3 ketemu, dan F5 udah ketemu juga. Berarti udah selesai ya. A, B udah selesai semua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Oke, itu sudah ya. Berikutnya kita akan bahas contoh soal UTS dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang pertama ini ada soal yang luar biasa panjang ya. Ada 100 kg campuran. Oke, terdiri 50% massa aseton, 50% massa air diekstraksi dengan menggunakan kloroform. Nah, ini ada ekstraktor 1, ada ekstraktor 2. Berarti ini udah jelas ya, banyak unit. Lalu ditambahkan sebesar 100 kg, ya seperti itulah ya soalnya. Ya, tugas kita untuk hitunglah massa dan komposisi semua aliran. Berarti yang pertama kita buat flowchart-nya. Nah, flowchart-nya ini ya seperti ini. Ini ya, jadi sesuai dengan soalnya 100 kg campuran terdiri 50% massa aseton sama 50% massa air. Oke, sini 0,5A dan 0,5W. Terus diekstraksi menggunakan kloroform. Pada ekstraktor 1 larutnya 100 kg ya. Ini di ekstraktor 1 ada 150 kg kloroform yang dimasukin di sini. Kemudian di ekstraktor 2 ditambahkan 100 kg. Ternyata di sini ada ekstraktor 2 ditambah 100 kg dari kloroform. Ekstrak 1 mengandung 30% aseton. Dan ekstrak 2 itu mengandung 9% massa aseton, 88% massa kloroform. Ini 88% massa kloroform dan 3% massa air. Nanti kita lihat di sini, kita buat ke bawah ya hasil ekstraksinya. Di bawah itu ada 0,3 kg air. Kemudian ini persen ya, 30% air. Nah, untuk kloroformnya itu nanti kita asumsikan dengan nilai X terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk airnya, nilai dari airnya itu kita asumsikan dengan 0,7 dikurang XC1. XC1 itu berarti massa si kloroform ya. Kenapa 0,7? Karena 1 dikurangi 0,3 itu hasilnya 0,7. Ya, sini 0,7 dikurang ini.
di kloroform nanti. Oke, di ekstraktor 2 udah lengkap ya. Udah ada kita semua 0,9, 0,8, 0,3. Kemudian di rafinat ya, rafinat kedua itu sebesar 43 kg dengan frekuensi 5% aseton, 2 kloroform, isinya air. Berarti di sini kita lihat di sini 5% dari aseton, 2% nya kloroform dan sisanya tuh air. Berarti sisanya 93%. Dan nilai juga di sini masanya itu total sebesar 43 kg. Berarti ini 43 kg. Nah, gabungan ekstrak tadi itu didestilasi dengan hasil atasnya punya komposisi 2% massa kloroform. Nah, 1% massa air dan sisanya aseton. Berarti ini kita campur. Di sini ada namanya mixing point ya. Titik campur ekstraktor 1 sama ekstraktor 2 ya, dicampur di sini. Nanti mengarah ke sini, ke kolom destilasi. Di mana nanti pada saat dicampurin juga nanti akan ada jumlah ininya ya, massa dari aseton, massa dari kloroform, massa dari air. Karena kan ada pencampuran, berarti nanti ada penambahan zat yang nantinya juga ini neraca massanya akan terpisah berdasarkan batasan-batasan yang kita kasih ini. Berarti ini untuk kalau destilasi inputnya ini dari massa 4 ya, M4. Ini, dan tadi diketahui bahwa hasil atasnya itu 0,97 kg A, 0,02 kg C, sama 0,1 kg dari W. Dan dalam destilasi itu ada yang namanya produk atas dan juga produk bawah ya. Jadi kita tulis juga di sini A6, C6, sama W6. Jadi dari sini N6 ya, N6 kira. Oke, yang pertama kita masukin nih, kita bikin persamaan terlebih dahulu di neraca massa boundary yang pertama ya, yang hijau ini. Yang hijau ini yaitu di kedua sistem reaktor ada ekstraktor ya, salah. Ekstraktor. Jadi di ekstraktor 1 dan ekstraktor 2. Di sini kita buat neraca massa total dulu ya, seperti biasa. Berarti di sini inputnya ada 100, ada 150, sama ada di sini 100. Ada 310 ya inputnya. Nah, outputnya tahu di sini outputnya. Lihat ya, neraca massanya itu yang kita hitung di sini di yang batas hijau ini. Nah, yang di sini. Berarti outputnya itu N1 sama N3. N1, N3 sama ini ya, 43 kg ini. Oke, kita buat persamaannya. Kita dapat nih M1, persamaan bahwa M1 tambah M3 itu sama dengan ini 310 ya. 310 dikurangi 43. Berarti 37. Ini kita bikin persamaan M1 nah, kita kan di sini pengen kayak M1 M3 nih. Berarti nanti kita akan substitusi persamaannya. Oke, jadi ini sebenarnya bisa kita pakai substitusi atau bisa pakai eliminasi yang kayak awal tadi. Nah, kita bisa pakai eliminasi ini atau nanti kita bisa substitusi. Nah, untuk kali ini kita bikin yang substitusi aja ya. M1-nya nanti kita dapatkan persamaan bahwa M1 sama dengan 307 dikurangi M3. Oke, kita udah dapat neraca massa total dari sistem kedua ekstrak ini. Setelah itu kita pilih gitu ya. Kita mau pilih, kita pengen bandingin sama neraca massa apa. Nah, di sini kan ada air sama aseton ya. Ini aseton, ini air. Nah, ternyata air itu di sini belum diketahui di M1. Berarti kita nggak bisa pakai persamaan air. Kloroform juga kita nggak bisa. Karena belum diketahui juga kan XC1. Nah, berarti kita pakai persamaan yang udah diketahui nih. Fraksi beratnya. Yaitu aseton 0,5 aseton, yang di sini ini 0,3 aseton, di sini ada 0,9 dan di sini ada 0,5. Berarti untuk neraca massa aseton ya itu ya 0,5 kali 100 di sini ada dari sini ya di outputnya tuh antara ada 0,05 dikali 43 ya yang ini. Kemudian di M1 0,3 kali M1 biasa, yang di sini 0,9 kali M3. Nah, kita dapat persamaan 2, 0,3 M1 ditambah 0,09 M3 sama dengan 47,85. Oke, ini sebenarnya kita bisa ini ya, eliminasi ini sama ini. Bisa aja.
Cuman untuk soal kali ini kita gunakan substitusi. Di mana nanti persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Oke. Sebenarnya ini bisa pakai eliminasi, tapi kita lihat dulu ya angkanya. Jadi kan 0,3 nih, 0,3 sama 0,9. Ini sangat susah, sangat untuk kita kalikan dengan suatu angka mencapai angka 1 gitu. 1 M1 atau 1 M3. Ini susah. Jadi kita pakai cara yang kedua itu cara substitusi. Nah, mana di sini kita substitusi persamaan 1 ini M1 sama dengan 3 kurang 3 ke persamaan yang kedua. Berarti pada di sini nih, di sini nanti kita substitusi dengan nilai ini ya, 3 kurang M3. Substitusi di sini. Nanti 3 kurang M3 seperti ini tambah 0,9 M3 sama dengan 47,85. Oke, kita hitung seperti biasa, dapat 1,1 dikurang 0,3 M3. Ini ya kali pelangi. Kita kan 0,3 sama dengan 45. Nah, nanti ini kita pindah ruas ke sini jadi dikurang ini sebenarnya nantinya. Kurang 9,1, nanti kita dapatkan ini juga minus 0,3 dikurang 0,9, dapat minus 0,21 M3 sama dengan minus 44,25. Nah, dapat nilai M3 nih dengan cara membagi minus 44,25 dibagi minus 0,21. Didapatkan M3 itu sebesar 210,71 kg. Oke, untuk nyari M1-nya tinggal substitusi aja yang sini ya. Substitusi M3-nya itu 210,71. Didapatkan nilai 96,29 kg. Nah, habis itu kita udah tahu M1, kita akhirnya bisa pakai persamaan yang lain, yaitu persamaan jenis kloroform. Ya, persamaan kloroform kita di sini inputnya ada 110 sama 100, berarti ada 210 kg input. Di di output di sini, di outputnya tuh ada 43 kg ini, ada 0,02 kg kloroform. Kita masukin samaannya 0,043, terus ini XC1 ya, XC1 dikali M1 sama sini 0,88 kali M3. Nah, kita udah tahu M1-nya berapa, kita udah tahu M3 berapa, tinggal substitusi aja nilainya. Kita masukin M1 itu 96,29 ya, ini. Terus M3 itu 185,4. Bentar. 210,71 kita kalikan dengan 0,88, jadi dapatkan nilai ini. Oke, kita seperti biasa pindah ruas aja. Ini 0,86 ke kiri, 185,424 ke kiri. Terus jadi kita dapatkan samaan 96,29 XC1 sama dengan 250 dikurang 0,86 dikurangi 185,4248. Dan didapatkan nilai XC1 itu ternyata sebesar 0,662 kg kloroform per kilogram. Kita dapat kloroform, kita bisa dapat nilai dari si air. Jadi ini yaitu 0,7 dikurangi sama nilai XC1 yang baru kita dapat ini. Didapatin nilai fraksi air ini, berat fraksi air itu 0,038 kg air per kilogram. Oke. Kita udah selesai ya sama persamaan yang di kedua sistem ekstraktor. Kita pindah ke neraca massa di mixing point. Karena kan kita semuanya tuh M1, M3 kan udah tahu untuk ACW sama di sini. Kita udah bisa hitung. Nah, di mixing point tuh nanti akan dapat persamaan M4 di sini ya, M4. M4 tuh mengandung A4, C4 dan M4. A4 ini aseton ya, aseton 4, C itu kloroform 4, W-nya itu water 4. Kenapa dikasih nama 4? Karena untuk memudahkan pengklasifikasian masanya. Di sini kan M4 gitu ya, masa yang keempat, ini masa yang kelima, masa yang keenam. Itu ini ya masa yang ketiga, itu untuk permudah. Jadi kita anggap ini A4, C4, W4. Oke. Kita neraca sebentar. Mixing point ini kan kita artinya mencampurkan, menjumlahkan gitu ya. Yang ada di M1 ditambah sama yang ada di M3. Berarti untuk aseton ini kita 0,3 M1 ditambah 0,09 M3. Ya dapat tuh nanti nilai A4. Tapi ini bukan nilai fraksi. Ini langsung nilai massa A4-nya.
bukan nilai seperti ini ya, bukan nilai seperti 0,05 kg A per kilogram, tapi ini langsung kilogram A. Paham nggak? Atau kurang jelas? Ya, jadi ini dapatnya langsung massa ya, bukan fraksi massa. Nah ini kan kayak gini nih fraksi massa sebenarnya, massa dan ini langsung massa. Jadi kita dapatkan samaan bahwa 0,3 M1 itu tambah 0,09 M3 nilainya sama dengan M4. Kita hitung dapat nilai M4 itu 47,859. Terus itu juga sama ya buat kloroform, yang kloroform ini ya XC1 dikali M1, di mana XC1 kita dapat dari persamaan yang tadi ya, didapatkan 0,62, M1-nya 9,9, ketiga itu 2,1 dan ini 0,88. Dapat yang C4 segi ini. Air juga sama nih, tinggal kita masukin aja yang tadi 0,7 kali dikurang S1, yang mana tadi itu 0,038 ya, 0,38 dikali dengan 96,29 nilai M1-nya dikali sama ditambah sama persamaan yang di M3-nya itu ada 0,03 dikali nilai M3-nya, didapatkan nilai massa airnya segini besarnya. Sebanyak ini. Oke, ini massa ya, bukan fraksi massa lagi. Jadi kalau untuk mencari fraksi massanya, kita jumlahkan ini semua. Dijumlahkan ini plus minus 37 lah ya, 37. Berarti untuk fraksi massanya nilai ini, nilai A4 ini, misalnya 47,85 ini, dibagi dengan nilai 307 ini. Jadi dapat nih 0, sekian gitu ya. Nah itu nanti fraksi massa dari A4. Gitu ya, tapi ini nilai langsung massanya ya, bukan fraksi massa lagi. Oke, berarti setelah kita menghitung A4, kita juga jangan lupa di sini bahwa kita ada nilai A2 yang tercari ya. Kita kembali ke ekstraktor 1. Dimana untuk mencari nilai A2, yaitu kita menggunakan logam massa dari asetonnya. Yang mana kita lihat di sini inputnya itu ini ya, inputnya itu 1 ini 0,5 A. Itu nanti outputnya berupa MA2 ini ditambah dengan 0,3 M1 dari asetonnya. Kita kalikan ini 50 terdapat, kemudian ini juga 0,3 kali M1 yang tinggal kita pindah ruas ya, ini tinggal dikurang 50 dikurangi ini dapat nilai A2 itu 21,3. Itu juga sama untuk kloroform dan juga air. Kita tinggal kalau kloroform itu kita pakai ini ya, pakai yang di atas ini karena dia kan masuknya lewat atas gitu. Ada sebentar. Ada cuma 150 di ekstraktor 1. 10 di sini berarti kita outputnya itu ini ya C2 dan ini output asetonnya ini S1 ya. Kemudian air juga sama, air itu berarti ini juga 0,5 kali 150 ya, 50 kg. Outputnya itu MW2 sama yang ini 0,7 min X1 dikali 1. Jadi dapat ya di sini. Oke, setelah dapat ini semua kita kan harus cari ini ya, harus nyari M sama M6. Tapi di data yang diberikan di sini itu nggak ada satupun yang menyatakan bahwa ada apakah fraksi massa atau jumlah massa dari produk bawah, yang mana produk bawah itu M6 di sini. Jadi karena kita nggak ada produk bawah, nggak ada satupun yang diketahui, misal kita ditahu di sini 0,12 gitu ya, kita masih bisa hitung pakai mana aseton. Tapi karena di sini nggak ada, kurang data gitu ya di M6 ini, berarti kita nggak bisa lanjut perhitungan, kita cukup ambil di sini sampai kita cari A2, A4 ya, pokoknya M4, M1 sampai M4 itu udah ketemu. Tapi kita nggak bisa nyari M5 karena kita kurang data di M6. Kita nggak tahu apa nih tengah mana. Kita mau pakai persamaan apapun, kita nggak bakal ketemu. Ujung-ujungnya bakal balik ke persamaan yang buntu gitu ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yaudah, kita hentikan habis ini perhitungannya. Tapi kalau kita asumsikan bahwa ternyata dalam dalam pembentukan aseton ini ya, aseton sama air ini ternyata tidak dihasilkan produk bawah atau produk bawah itu 0, dimana M6 itu sama dengan 0 gitu ya, 0.
Nah, kalau M6 sama 0, kita bisa tahu nilai M5, kita bisa tahu juga tentunya berapa massa dari aseton, kloroform, sama air yang ada di M5 ini. Gimana caranya? Ya berarti karena kita udah nggak ada M6, ini kan harusnya M4 sama dengan M5 tambah M6 ya. Karena kita M6 itu 0, berarti M4 sama dengan M5. Yang mana kita bikin sama di sini, M4 sama dengan M5. M4 itu gimana cara nyarinya? Ya tadi, nilai kilogram A ini, MA4 ditambah MC4 ditambah M4, dapat nilai M4 di sini. Oke, dapat nilai M4 sama dengan M5. Ya udah, berarti M5 tuh 307. Selesai. Oke, untuk nanti nilai AC sama W-nya atau aseton klor sama airnya, biasa tinggal kita kali aja sama 307. Oke, untuk soal nomor 1, apa sudah cukup jelas? Atau masih ada yang kurang jelas? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, contoh soal terakhir ya. Di sini kita diberi soal kolomisilasi. Ya, ini sebenarnya kenapa saya bisa asumsikan bahwa ini kurang data, karena di soal berikutnya itu berkaitan juga, yaitu ada data bawah ya, produk bawah, ini produk atas. Karena di sini nggak ada, tapi di sini ada. Di sini ada nih produk bawah, di sini nggak ada. Berarti kan kita kurang data. Tapi kalau kita asumsikan 0, bisa cari M5-nya. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ada kombinasi gunakan untuk menekan kadar etil alkohol dan air agar diperoleh alkohol murni. Bahan baku masuk itu 30% mol etil alkohol, sama berarti sisanya tuh ini ya, air ya di sini. Kemudian distilat itu mengandung 91% mol etil alkohol. Nah, ini hasil bawah ini tadi, hasil bawah itu mengandung 7% mol etil alkohol. Oke. Kita ditanya nih 2 pertanyaan. Kalau bahan bakunya sebesar 50 pound mol per jam, hitung jumlah disilat dan hasil bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada persen alkohol dari bahan baku yang di recover dari disilat. Yaitu berarti ini kita mencari persen recover dari alkohol ya. Oke. Langkah pertama seperti biasa buat flowchart. Dimana ini sudah sesuai ya, 30% alkohol sama air, 50 pound mol per jam. Sesuai dengan soal, kita masuk kolom distilasi. Ya, seperti tadi ketahui bahwa di sini ada ini ya, bahan baku yang di recover. Berarti ini ada proses recycle nih. Ada proses recycle di sini. Oke, berarti kita sesuai di sini untuk disilat ya, disilatnya tuh 90% etil alkohol. Berarti ini disilat ini ya. Kita dapat disilat di sini. Kemudian kalau udah ada 90% etil alkohol, berarti sisanya tuh air ya, 90% air. Nah, ini juga ada hasil bawah. Hasil bawah itu mengandung 7% etil alkohol, berarti sisanya air. 7% etil alkohol, 93% air. Terus juga di sini diketahui bahwa di recover dan disilat. Disilat ini nanti hasilnya langsung di recover di sini ke kolom distilasi. Berarti ada proses recycle ya. Di sini kita proses recycle. Oke, kita langsung bahas aja di sini. Ada seperti biasa ya, awal-awal karena kita tahu bahwa ada F di sini nilai umpan, feed ya, F itu feed, B itu bawah, D itu distilatnya. Oke. Jadi di sini kita bersama neraca massa total overall, karena ini hanya ada satu sistem ya, ini hanya single system, satu sistem disertai dengan sistem recycle. Berarti kita nggak perlu lagi buat boundary, kita nggak perlu lagi buat batas-batasan.
ya. Berarti kita langsung aja cari 50 mol LB mol per jam itu sama dengan D tambah B. Ya, D-nya tuh kita tahu, sebentar. Kita belum tahu nilai D ataupun B, berarti kita nanti bikin persamaan baru yaitu D sama dengan 50 minus B. Kita dapat 1. Kita pakai substitusi lagi ya. Karena itu tadi karena sulitnya untuk mencapai nilai 1, menghilangkan salah satu komponennya atau eliminasi. Oke, berikutnya neraca massa komponen dari etil alkohol. Sebenarnya kita bebas ya memakai etil alkohol atau air, cuman karena lebih mudah pakai etil alkohol. Di sini jelas ya 30% sama 90%, ini juga 7%. Kita pakai yang etil alkohol. 0,3 F sama dengan 0,91 D tambah 0,07 B. Oke, ini kita dapat rekaman kedua. Ini kita bisa langsung aja sih, langsung dikali gitu ya, 15 lebih berapa? Langsung aja ke substitusi. Oke, kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Yang dimana persamaan 1 itu kan nilai D-nya kan 50 minus B ya. Berarti kita masukin nilai ini ke sini. Masukin. Nanti ini kita 50 dulu ya. F-nya kan udah tahu nih 50. Berarti 15 sama dengan ini dikali ini, kali pelangi biasa 45,5 dikurangi 0,91 B ditambah 0,7 B. Nah, ini kita jumlahkan. Minus ditambah plus ini. Kita dapatkan, ini pindah ruas ke kiri, kita minus. Sini dapatnya minus 30,5, sama dengan minus 0,84 B. Dan kita nanti hitung nilai B, didapatkan 36,31 pound mol per jam. Nah, nilai B udah dapat. Terus kita langsung pengen cari nilai si D-nya kan, istilatnya kan. Berarti kita masukin aja ke persamaan 1 nih, persamaan awal. Yang mana D itu sebenarnya 50 dikurangi B. Berarti kita masukin nilai B-nya 5 kurang 3,1, kita dapatkan 13,69 pound per jam. Kemudian kita cari nih, kita lihat soal lagi ya. Soalnya kan mintanya hitung jumlah dirat dan juga hasil bawah. Berarti kita tulis lagi bahwa jumlah dirat yang didapatkan itu 13,69 pound mol per jam dan hasil bawahnya itu 13,69 pound mol per jam. Terus yang kedua jangan lupa persen awal dari bahan di recover. Caranya gimana? Yaitu kita lihat yang recycle di sini ya, recycle-nya 0,91 D ini yang akan recycle dibagi dengan umpan fitnya itu berapa? 0,3 F ya. Ini berarti kita masukin nilainya 0,91 D dibagi 0,3 F dikali 100% ya, jangan lupa karena satuannya persen. Berarti kita dapatkan persen recovery itu 83,05%. Oke, jadi ini adalah contoh soal terakhir yang akan dibahas pada kali ini. Apakah sudah cukup jelas? Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Syafiq ya. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu penjelasan dari kami tentang materi-materi dari mata kuliah NME yang sudah dipelajari selama setengah semester ini. Mungkin untuk selanjutnya ini udah mungkin untuk selanjutnya akan diadakan karena tadi udah diadakan sesi tanya jawab ketika berjalannya soal dikerjakan, jadi kayak saya rasa tidak perlu ya adanya sesi tanya jawab kembali. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Teteh-teteh yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan, untuk mengikuti acara DATS ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam acara DATS ini, dan semoga semuanya dapat dilancarkan untuk UTS-nya dan dapat dimudahkan dan dapat mengerti apa yang tadi sudah dijelaskan. Mungkin ini saja dari saya kembalikan kepada moderator.
Untuk baik untuk Syafiq sama Sayyidina, terima kasih atas tutornya hari ini. Dan untuk teman-teman juga nanti jangan lupa isi kuesioner yang bakal dikirim di That's 2023. Mungkin untuk batch hari ini itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.